Assalamualaikum, Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Rambuh Hadaladi, NIM 220201070608, kelas MJ 402, Prodi Manajemen PJJ S1, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Nama dosen Pustika Ayuning Puri. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Keuangan 2. Jawaban tugas UAS. A. Metode investasi. Penilaian investasi menurut para ahli adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik kelayakan sebuah investasi untuk kamu lakukan atau tidak. Analisisnya mencakup beberapa teknik pembiayaan seperti besaran investasi awal, arus kas, tingkat diskon atau pengembalian, dan periode investasi. 5. Jenis metode penilaian investasi. 1. Payback period. 2. Net value present. 3. Internal rate of return. 4. Accounting rate of return. 5. Probabilitas index. Jenis metode penilaian investasi. 1. Payback period. Metode payback period adalah salah satu evaluasi investasi yang paling sederhana dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas yang dihasilkan. Keuntungannya dapat memudahkan dalam pemahaman menghitung. 2. Net value present dalam kurung NP adalah rasio yang menghitung selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Jika NP bernilai positif, maka investasi dianggap layak untuk dilakukan dengan rumus. Ya, seperti ini. Dan jenis metode penilaian investasi. 3. Internal rate of return dalam kurung IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas suatu investasi. Nilai IRR diperoleh dengan mencoba berbagai tingkat diskon arus kas, nilai NPV dari arus kas bersih mencapai 0. Ya, seperti ini. 4. Accounting rate of return dalam kurung ARR. ARR adalah metode penilaian investasi yang mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari investasi dengan nilai ARR dihitung sebagai persentase dari laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, semakin dianggap menguntungkan investasi tersebut. Nah, seperti ini.
Jenis metode penilaian investasi. 5. Probabilitas indeks dalam kurung PI. Indeks probabilitas merupakan metode untuk mengukur rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Investasi dengan nilai PPI lebih besar dari 1,0 dianggap sebagai investasi yang baik. Indeks probabilitas nilai sekarang dari arus di masa depan investasi awal, ya. B. Biaya modal. Satu, apa itu biaya modal? Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh perusahaan sebelum sebuah investasi dianggap layak. Inilah digunakan untuk menilai rasio keuangan dan memutuskan keberlanjutan investasi. Pemimpin perusahaan menggunakan biaya modal untuk menentukan target pendapatan dari proyek baru agar bisa mencapai keuntungan setelah mempertimbangkan biaya awal. Mengapa biaya modal begitu penting? Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimal yang harus dicapai oleh perusahaan sebagai investasi dianggap layak karena mempengaruhi struktur modal perusahaan dan mencerminkan serta membantu dalam evaluasi proyek-proyek yang sedang berlangsung. Faktor yang mempengaruhi biaya modal. Satu, industri memiliki biaya modal yang lebih rendah secara inheren dibandingkan dengan yang lain. Dua, kualitas manajemen investor. Kualitas manajemen. Investor biasanya memberikan dana dengan harga lebih rendah kepada perusahaan yang memiliki manajemen unggul. Tiga, neraca komposisi. Neraca perusahaan sangat mempengaruhi biaya modalnya karena utang umumnya lebih murah daripada ekuitas. Empat, suku bunga. Tingkat suku bunga dalam perekonomian mempengaruhi biaya modal perusahaan. Misalnya, ketika suku bunga aset bebas risiko naik, perusahaan harus menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. 4. Manfaat biaya modal bagi investor. Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor dari suatu perusahaan. Menyediakan dana terdiri dari biaya hutang dan biaya ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki biaya hutang 5% dan biaya ekuitas 10% dengan proporsi yang sama dalam struktur modalnya. Total biaya modal adalah 7,5%. 5 jenis biaya modal. Biaya historis dan biaya masa depan. Biaya yang terkait dengan struktur modal modal yang sudah ada. Biaya masa depan di sisi lain berkaitan dengan dana yang direncanakan untuk membiayai proyek yang akan datang. Biaya historis digunakan untuk menganalisis struktur modal yang sedang berlangsung. B. Biaya spesifik dan biaya komposit. Biaya sumber modal individu disebut biaya spesifik.
Sedangkan biaya modal dari semua sumber yang digabungkan disebut biaya komposit. Dengan demikian, biaya modal adalah hasil dari penggabungan biaya-biaya tersebut secara tertimbang. C. Biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata adalah rata-rata dari berbagai biaya spesifik dari komponen struktur modal pada suatu pada suatu waktu. Biaya rata-rata ini relevan dalam keputusan investasi secara keseluruhan karena perusahaan menggunakan campuran sumber modal yang beragam. D. Biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah tingkat diskonto yang digunakan untuk menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar perusahaan. Biaya implisit atau biaya peluang adalah tingkat pengembalian yang terkait dengan peluang investasi terbaik yang bisa diperoleh oleh perusahaan. 6. Rumus cara menghitung biaya modal. Untuk menentukan biaya modal, pemimpin bisnis, departemen akuntansi, dan uh, harus mempertimbangkan 3 faktor utama: biaya biaya utang, biaya ekuitas, dan biaya modal. Rata-rata tertimbang dalam kurung weighted average cost of capital. A. Biaya hutang. Biaya hutang mengacu pada tingkat bunga sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau hutangnya, seperti pinjaman atau kartu kredit. Metode umum untuk menghitung biaya utang adalah dengan menambahkan total bunga yang dibayar perusahaan untuk setiap hutang selama 1 tahun, kemudian membagikannya dengan jumlah total hutang. Rumus untuk menghitung biaya hutang adalah seperti ini. Biaya hutang tingkat pengembalian bebas risiko tambah spread kredit X dalam kurung 1 min tarif pajak. Biaya ekuitas. Biaya ekuitas adalah nilai yang tersisa bagi pemegang saham setelah likuiditas aset dan pelunasan hutang. Penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan dengan tingkat pengembalian yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas risiko pemilikan aset. Biaya ekuitas dihitung dengan mempertimbangkan risiko relatif dari tadi saat ini. Biaya ekuitas tingkat pengembalian bebas risiko plus beta X tingkat pengembalian pasar tingkat pengembalian bebas risiko. C. Biaya modal rata-rata tertimbang dalam kurung weighted average capital cost dalam kurung WACC. Biaya modal rata-rata tertimbang dalam kurung WACC
adalah metode standar untuk menghitung biaya modal perusahaan dengan pengam- mengambil rata-rata dari biaya ekuitas dan biaya hutang dari semua sumber modal. Rumusnya adalah ya seperti ini. 7 contoh biaya modal. Hal ini membuat investor ekuitas dan pemberi pinjaman lebih berhati-hati dalam berinvestasi di ruang retail. Sebagai hasilnya, baik utang maupun ekuitas dari modal hmm, pemilikan mal meningkat secara signifikan. 8. Masalah dalam menentukan biaya modal. Penentuan biaya modal bukanlah tugas yang mudah karena manajer keuangan dihadapkan pada sejumlah besar masalah yang kompleks. Kontroversi konseptual. Menurut teori tradisional, perusahaan memiliki kemampuan untuk memengaruhi biaya modal dengan mengubah campuran modalnya antara utang dan ekuitas. B. Perhitungan biaya ekuitas. Menentukan biaya ekuitas merupakan tugas yang sulit karena pemegang saham menilai menilai saham perusahaan berdasarkan berbagai faktor, termasuk faktor keuangan dan psikologis yang kompleks. C. Penentuan laba ditahan. Biaya laba ditahan ditentukan berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk menghitung biaya biaya saham ekuitas. B. Biaya masa depan. Biaya masa depan versus biaya historis. Biaya historis dianggap tidak relevan karena yang lebih penting adalah mempertimbangkan biaya masa depan. Bobot nilai modal. Penetapan bobot untuk setiap jenis dana merupakan proses yang kompleks bagi manajer keuangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sebut atau salah membacanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan juga mohon maaf jika ada keterlambatan waktu, Bu. Ah, Soalnya kemarin saya lagi sibuk untuk balik ke Indonesia. Saya banyak sekali kendala dan sampai di Indonesia pun saya eh, mengalami kendala karena uh, WiFi saya nggak bisa connect dengan WiFi rumah. Uh, dan karena harus ganti SIM card karena sebelumnya saya pakai SIM card Hong Kong sampai di Indonesia kesulitan karena harus pakai KTP jadi ya, banyak kesulitan. Terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, Bu. Terima kasih.